sobat semuanya, IAKN Lovers dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Meling dalam IAKN Podcast and Channel. Ngobrol berisi, bukan basa-basi. Hari ini kita akan membahas tema yang keren dan menarik, yang tentu saja berkaitan dengan hubungannya sosial kita. Tema kita hari ini adalah langkah besarmu mulai dari IAKN Kupang. Hadir bersama dengan kita narasumber kita, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Ibu Devi Seldena. Selamat datang, Bu. Selamat datang, kami. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di IAKN Podcast and Channel. Ibu boleh tanya-tanya nih sebelum kita masuk dalam pertanyaan. Boleh, silakan. Ya, Ibu sudah berapa lama menjadi dosen di IAKN Kupang? Sudah 6 tahun kami sejak 2019. Wow, sudah 6 tahun ya rupanya. Ini cukup lama sekali ya IAKN Lovers, karena 6 tahun itu pasti perjalanannya itu lumayan. Kalau ini Ibu ngajar apa ya? Mengajar mata kuliah apa? Iya, saya dosen di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen di Prodi Psikologi Kristen. Bidang keahliannya di Bidang keahlian saya psikologi klinis. Psikologi klinis. Nah, ini berarti sering sekali ya ada apa yang datang untuk mengkonseling dirinya kah atau Banyak kami. Banyak ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu ada tidak yang kendala-kendala saat mengkonseling orang itu? Mungkin tantangan utamanya apa? Ya, tantangan utamanya adalah karena zaman sekarang ini banyak manusia ataupun individu yang senang sekali untuk berbicara. Nah, tapi masih sedikit yang punya hati dan jiwa untuk mau mendengar kami. Nah, jadi kita sebagai seorang psikolog ataupun seorang konselor, bahkan seorang dosen punya hati dan telinga yang lebar untuk mau mendengarkan keluh kesah khususnya mahasiswa kita sendiri kami. Wow, luar biasa sekali ya, menarik ya, karena kita harus punya telinga yang lebar ya, bukan mulut yang lebar ya. Ya Benar. Kalau orang cerita kita lebih banyak ngobrol kan, kesian yang ceritanya. Oke, Ibu Devi, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Fakultas ini kan membahas nilai sosial, budaya, ya dalam konteks masyarakat. Menurut Ibu sendiri, apa sih keunikan dari fakultas ini yang bisa menjadi daya tarik bagi orang luar untuk tertarik bergabung di fakultas ini? Baik kami, terima kasih. Jadi keunikan dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen IAKN Kupang, fokus kajiannya sangat mendalam tentang masyarakat, interaksi sosial, dan juga isu dan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Tentunya dengan pendekatan interdisipliner seperti sosiologi, psikologi, misiologi, pastoral counseling, dan juga kepemimpinan Kristen kami. Nah, kami salah satu keunggulan dari Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen IAKN Kupang sendiri terletak pada kekayaan kearifan lokalnya yang menjadi salah satu proses pembelajaran yang tentunya akan dijalani oleh mahasiswa di IAKN Kupang sendiri. Berarti dia kurikulumnya juga base-nya kearifan lokal. Benar sekali ya. kami. Ada tidak mata kuliah yang berkaitan dengan kearifan lokal? Ya, mata kuliah penciri Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen IAKN Kupang adalah religiusitas verba mora. Oke. Nah, saya tertarik nih dengan tadi Ibu sampaikan bahwa fakultas ini melihat masalah-masalah kontekstual yang ada di masyarakat ya, melalui prodi-prodinya masalah-masalah tersebut didiskusikan, dibahas, dan pada akhirnya menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa berdampak di masyarakat. Nah, contohnya seperti apa? Masalah-masalah apa saja yang selama ini ditemukan sebagai dosen ya, ditemukan itu hadir dalam Fakultas Ilmu Sosial dan itu menjadi diskusi intens di kelas. Ya, baik kami. Ini salah satu bagian dari promosi kami juga di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen kami. Jadi kami ini kuliah bukan hanya dalam kelas kami, tapi juga kuliah praktek lapangan dan juga kuliah di lab.
Wow. Nah, kalau praktek lapangan biasa di mana itu? kalau kami praktek lapangan, contohnya di prodi psikologi dan juga sosiologi, kami sering turun kepada masyarakat, contohnya di komunitas pemulung Kota Kupang, Wah. kemudian di pusat layanan autis dan juga di Oke. SLB. Dan salah satu program studi kami yaitu misiologi, itu kami praktek lapangannya itu karena ada mata kuliah terkait pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Ini mahasiswa-mahasiswanya juga ikut bertani, ikut beternak, dan juga membudayakan ikan lele. Bersama masyarakat ya? Ya, bersama Berarti dengan lebih masyarakat. kepada pemberdayaan masyarakat Ya, benar, ya. benar. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi tidak hanya pembelajaran itu di kelas, tapi langsung menyentuh masyarakat dan berdampak bagi masyarakat ya. Nah, menurut Kak sendiri, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kak Devi? Apalagi kalau kita hubungkan sedikit ya, agak jauh sedikit karena ini saya bicara dengan seorang psikolog nih, keren nih. Jadi ini out of the box sedikit nih Kak Devi. Nah, kalau dari Januari, Februari, Maret, April itu kita sering dengar kasus bunuh diri ya. Iya, benar. Nah, apakah fakultas juga mengambil bagian di dalamnya untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa melalui lab counseling atau sebagainya supaya mahasiswa itu tidak mudah putus asa dan sebagainya, supaya kasus-kasus ini tidak terulang. Yang sedikit menjadi perenungan saya adalah dari Januari berturut-turut tuh berapa bulan itu banyak kasus bunuh diri dan yang melakukannya tuh laki-laki gitu ya. Nah, apakah ada peran Fakultas Ilmu Sosial dalam kasus-kasus seperti ini? Baik, terima kasih Kak Mei. Jadi selain praktek kuliah di lapangan, kami juga ada praktek di lab counseling. Jadi di lab counseling ini ada 2 layanan kami, layanan konseling individu dan juga konseling kelompok. Nah, ini bukan hanya konselornya dari tenaga pendidik seperti saya, namun juga dari mahasiswa, khususnya dari program studi psikologi dan juga pastoral konseling kami. Jadi bukan hanya secara psikis, Ya, tapi benar. juga secara rohaninya juga, spiritualitasnya juga ada pelayanan di dalam situ. Nah, dalam ini juga anak-anak atau mahasiswa diajarkan bagaimana yang tadi saya katakan pada kami, belajar untuk mendengarkan orang lain, bukan hanya didengarkan saja. Nah, dari lab ini, dari lab Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen ini, kami melayani dulu dalam konteks masyarakat yang di dalam IAKN Kupang. Nah, masyarakat ini contohnya seperti mahasiswa sendiri, dosen, tenaga kependidikan, dan ruang lingkup di lingkungan IAKN Kupang. Nah, kami berharap bahwa dari lingkup yang kecil ini dapat berdampak kepada masyarakat di luar. Sehingga telinga yang mau mendengar tadi bukan hanya di lingkup IAKN Kupang kami, tapi juga di lingkungan luar di sana. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi curhat lah istilahnya, Iya, menyediakan ruang bagi orang untuk curhat ya. Iya, benar. Ada tidak ya durasinya, misalnya dibatasin 1 orang sejam, 1 orang 2 jam gitu. Ada tidak dibatasin di ruang lab counseling? Tidak Kak Pei, di setiap minggunya atau bahkan setiap harinya ada para konselor yang bersedia mau memberikan layanan individu maupun kelompok, tergantung kebutuhan dari masyarakat tadi, entah itu mahasiswa, dosen maupun tendik. Jadi tidak terbatas hanya kepada mahasiswa saja. Terkadang dosen, tendik juga bisa mengalami yang namanya stres, lelah, capek. Nah, kalau sudah lelah, capek dan stres itu kadang logika berpikirnya kurang main kami, jadi emosinya suka meledak-meledak. Nah, kami membuka layanan itu khusus untuk masyarakat, khususnya di IAKN Kupang sendiri. Oke, masih internal dulu. Masih ya? internal dulu kami. Saya cukup tertarik dengan konseling untuk kelompok nih. Iya. Kalau individu udah tahu ya, satu Baik, dengan satu. iya. Kalau kelompok ini berapa jumlahnya dan maksudnya kelompok dalam hal apa nih kalau konseling kelompok? Ya baik Kak Mike, konseling kelompok itu biasanya terdiri dari 3 sampai 8 orang. Jadi kami punya ruangan sendiri, ruangan observasi yang terdiri dari ada cermin atau nih bisa dilihat dari luar, ruang observasi sendiri. Jadi biasanya kalau konseling kelompok itu berkaitan dengan proses pembuatan tugas akhir skripsi kami. Banyak mahasiswa yang hilang harapan, yang tidak bersemangat lagi seperti awal masuk kuliah, kemudian juga mungkin masalah dengan keluarganya, teman di kelasnya, atau bahkan dosen. Oke. Nah, jadi Nah, kalau misalnya yang jadi konselor itu adalah dosen yang dia ini itu gimana ya? Kami sini dia. Oke. Kemudian juga konseling kelompok itu juga untuk
pembinaan karir mereka nanti. Jadi ketika lulus dari Fakultas Ilmu Udah Sosial tahu Keagamaan kemana. Kristen, mereka tahu mereka akan kemana. Seperti itu kami. By the way, ruang konseling ini terbuka hanya untuk Fakultas Ilmu Sosial atau juga untuk semua? Semua fakultas dan semua prodi, bahkan semua masyarakat yang ada di IAKN. Oke, berarti IAKN Lovers, mahasiswa IAKN Kupang, meskipun bukan Fakultas Ilmu Sosial ya, tapi kalau mau curhat atau mau didengarkan, itu silakan datang ke ruang lab konseling ya, FISKK. Ya itu di situ pasti ada yang akan mendengarkan. Kalau pacar tidak mendengarkan, tenang, pasti ada yang mendengarkan ya di ruang lab konseling. Ya, ini menarik sekali. Dan Kak Devi, menurut Kak Devi apa sih selama ini alumni yang sudah lulus nih, ada tidak kontribusi nyata mereka baik itu kepada IAKN Kupang maupun bagi dunia kerja di luar? Ya, baik kami berbicara tentang alumni berarti berbicara tentang karir mereka ke depan. Di mana ada manusia, di mana ada masyarakat, pasti membutuhkan yang namanya ilmu sosial. Dan ini tentunya sangat kami mengajak bahwa masyarakat, khususnya teman-teman yang baru lulus SMA ini, tentunya jangan takut karena lulusan kami, alumni kami ini pasti akan berdampak pada masyarakat. Nah, contoh-contohnya nih kami lulusan dari psikologi nanti akan menjadi asisten psikolog, konselor. Jadi konselor bukan hanya dari prodi psikologi tapi juga dari pastoral counseling, khususnya di bagian religi pasti. Kemudian ada dari misiologi, lulusannya akan menjadi seorang misionaris, trainer, dan juga dari sosiologi, perencana sosial, dan juga dari kepemimpinan Kristen, dia belajar bagaimana cara memimpin suatu lembaga. Seperti itu kami. Luar biasa sekali outputnya ya. Ya, jadi IAKN Lovers, kita sudah dengar nih diskusi hangat kita bersama dengan Ibu Devi Seldena. Ibu Devi dari tadi sampaikan bahasanya lembut ya, tertata dengan rapi. Orang psikolog kayak gitu, beda dengan orang guru atau dosen ya. Biasanya lebih tegas, tak gitu. Terima kasih banyak nih Ibu Devi Seldena. Apa pesan-pesan Ibu kepada masyarakat NTT, khususnya di luar sana, terkait dengan IAKN Kupang, dan juga terkait dengan menjaga mental mereka? Boleh nih kasih pesan-pesan kepada mereka, karena kita tahu bahwa saat ini mental health itu lagi lagi penting sekali dan lagi booming sekali. Silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Mei. Saya mau mengajak seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur atau bahkan di Indonesia, mari bergabung bersama kami, keluarga besar IAKN Kupang, khususnya Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Kami menyambut dengan penuh senyum ceria, hangat, dan cinta, dan kami yakin bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa dan juga alumni nanti akan berdampak bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi masyarakat ke depan. Kemudian untuk kesehatan mental sendiri, kami belajarlah untuk mendengarkan mulai dari diri sendiri dan juga orang lain. Dari mendengarkan itulah kita belajar bahwa banyak orang lain membutuhkan kita dan kita sendiri pun membutuhkan orang lain. Jadi jangan merasa kuat dengan diri sendiri. Kalau butuh bantuan, boleh dibantu. Jangan merasa kuat sendiri, tapi boleh belajar bersama-sama dengan IAKN Kupang sendiri. Terima kasih kami. Iya, jangan merasa bisa mengatasi sendiri. Iya, benar kami. Nah, terima kasih banyak Ibu Devi Seldena sudah hadir bersama dengan kita di podcast hari ini. Dan bagi IAKN Lovers, kita sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Ibu Devi Seldena, bahwa di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen itu membekali mahasiswa dalam banyak hal, melihat setiap persoalan-persoalan masyarakat, mendiskusikannya, dan bahkan menyediakan jalan keluarnya. Dan pada akhirnya lulusan-lulusannya dapat berdampak di luar sana. Ya, saya punya kata-kata gombal nih tentang Fakultas Ilmu Sosial. Ilmu sosial ngajarin aku tentang hubungan antar manusia, tapi kamu ngajarin aku arti cinta sebenarnya. Wah. Satu lagi nih untuk Ibu Devi nih. Cinta kita tuh kayak struktur sosial, meski kompleks tetap saling menopang. Wah, ini yang saya pelajari tadi, bahwa jangan pernah merasa bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kalau sulit, ngomong. Iya. Ya. Kalau butuh duit, ngomong. Oh enggak. Oke, terima kasih banyak Ibu Devi Seldena dan IAKN Lovers dimanapun berada. Kami tunggu di IAKN Kupang. Jangan ragu untuk mendaftar di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Bagi kamu yang tertarik dengan psikolog,
dan sebagainya, silakan gabung bersama dengan kami. Terima kasih dan goodbye.